orang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terimalah salam penghormatan saya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kajian kita malam ini sangat menarik, yaitu kejadian alam semesta menurut Al-Quran dan sains. Sangat menarik karena Al-Quran telah memberikan informasi tentang kejadian alam semesta sejak abad ke-7 yang lalu. Tatkala sains terkait kejadian alam semesta saat itu masih belum banyak berkembang. Dengan berkembangnya sains dan perangkat observasi di abad 20 dan 21 ini, bagaimana sains menjelaskan informasi yang ada dalam Al-Quran? Tentu penjelasannya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dengan pembahasan yang populer. Alhamdulillah, topik ini akan dibahas oleh Bapak kita, guru besar kita, Bapak Profesor Freddy PZ, MS, MSc, DSc. Selamat malam, Prof. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Ya. Sama-sama, Pak Bambang. Selanjutnya izinkan saya sedikit menyampaikan CV ringkas beliau. Bapak Freddy diangkat sebagai guru besar di kelompok keahlian fisika teoretik. Kepada hadirin yang lain, mohon mic-nya di-mute dulu atau oleh host di-mute dulu. Sebagai guru besar keahlian fisika teoretik energi tinggi di FMIPA ITB sejak tahun 2008. Beliau meraih gelar sarjana dan magister dari Departemen Fisika ITB, lalu magister dan doktor dari Institute for Theoretical Physics Hiroshima University dan melakukan research di Yukawa Institute for Theoretical Physics Kyoto University. Beliau juga menjadi visiting professor di Australian National University Canberra pada Optical Sciences dan Theoretical Physics Group. Bapak Profesor Freddy telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain Habibie Award tahun 2006, Ganesha Wira Adiguna ITB tahun 2020, dan ITSF Science and Technology Award Jepang tahun 2021. Publikasi beliau lebih dari 160 artikel yang tersebar di jurnal bereputasi dan proceeding internasional pada berbagai bidang ilmu yang sangat luas. Di tahun 2010 sampai 2015, beliau menjabat sebagai Deputi Menteri Riset dan Teknologi Kemenristek RI dan juga menjadi Sekretaris Jenderal Komite Investasi. Mungkin itu sedikit saja dari CV beliau yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya sampaikan pada peserta, pertanyaan dapat disampaikan melalui chat dan juga nanti dapat disampaikan secara langsung setelah pemaparan selesai. Pemaparan materi ini kurang lebih 45 menit, Prof. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab sepanjang 60 menit. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita sama-sama simak bersama paparan dari Bapak Profesor Freddy. Pak Profesor, floor is yours. Terima kasih Pak Bambang. Saya izin share ya. Silakan Bro, udah bisa screen sharing. Kelihatan Bapak Ibu, Bu? Ya, kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Oke, mungkin saya besarkan. Iya. Saya ini dulu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diundang Pak Taufik beberapa hari yang lalu untuk memberikan ya sedikit diskusi lah di komunitas cangkruan ya, Tadabur ITB tahun 81. Jadi saya pikir ya saya dengan bidang saya aja saya berikan tentang Al-Quran dan Sains, tapi saya tambah di ukuran string sampai ukuran parsec. Karena apa? Saya ingin bicara ukuran dari sangat kecil sampai besar sekali yang diketahui manusia. Jadi Al-Quran itu kita pandang sebagai bukan sains maksudnya ilmu ya. Sains maksudnya SCIENS, NCE bukan sains tapi sains,
SIGN, hudal linnas ya, semua jadi petunjuk. Jadi kalau kita ingin melihat rumus-rumus Einstein kalau macam itu nggak dapat, tapi di situ ada petunjuk dari mana rumus Einstein muncul, dari mana kuantum muncul, itu yang akan dibicarakan. Nah itu kita bisa bayangkan 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu salam itu, apalagi beliau adalah umi ya, bukan umi, nggak bisa baca tulis, bisa mengeluarkan hal seperti ini mustahil dari beliau sendiri, mestinya dari suatu yang maha besar Allah SWT. Jadi gampang sekali membuktikan bahwa Al-Quran itu memang firman Allah. Karena apa? Hal yang ditemukan oleh Al-Quran itu baru sekarang ditemukan. Contohnya adalah bahwa bulan itu cahaya muncul dari pantulan matahari, bukan di sini, tapi matahari iya dari dirinya sendiri. Kemudian tentang kejadian alam semesta dikonfirmasi sejak baru sekitar 100 tahun belakangan ini. Dulu pada nggak tahu semua. Pada saat itu Rasulullah SAW di Al-Quran sudah jelas, sudah bisa menyatakan itu. Jadi itu yang kita cari. Apakah teori Einstein juga ada di Al-Quran? Ada. Jadi banyak mengatakan bahwa ini merupakan, kalau orang-orang Barat yang nggak percaya itu, bahwa ini orang Islam itu apologik saja sifatnya. Jadi kalau ada pertemuan, ini Al-Quran juga punya. Ini bukan itu masalah menurut saya. Yang kita harus kagum itu adalah betul-betul kita percaya dan yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Bagaimana 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW Al-Quran itu sudah menyatakan itu, sains dan memberikan tanda itu. Masalah penemuannya oleh siapa? Oleh orang Islam atau orang non-Muslim itu nggak jadi soal. Tapi ada, benar kan? Memang untuk alam semesta. Bukan untuk orang Arab, orang Indonesia, enggak. Untuk alam semesta. Jadi betul-betul Rasulullah SAW Al-Quran itu betul-betul petunjuk bagi umat manusia dan alam semesta. Bukan bagi satu kelompok saja. Bukan hanya orang Arab, orang Indonesia, orang bukan. Untuk semua alam semesta. Baik orang yang Muslim maupun non-Muslim juga di situ ada. Masalah mau ikut atau enggak itu urusan lain. Nah ini yang ingin saya. Jadi saya akan lihat ayat Al-Quran seperti apa, kemudian dijelaskan oleh manusia. Kenapa manusia menjelaskan? Karena manusia yang bisa menjelaskan, bisa menangkap itu. Makhluk lain nggak bisa, binatang nggak bisa, manusia yang bisa. Karena manusia punya akal dan pikiran. Itu dari Allah SWT juga. Nah jadi kita lihat di sini tentang ulul albab. Ini terkenal sekali Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari layati li ayati lil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi untuk manusia ini. Jadi manusia yang berakal. Jadi tanda sign SIGN itu jelas sekali di sini. Itu orang-orang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, takut salah nih. Kalau misalnya dalam orang-orang berakal memikirkan itu dan salah ilmunya, diminta ampun. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maksud Engkau, maka pilihlah kami dari api neraka. Jelas sekali di sini. Jadi kita nanti akan melihat ayat Al-Quran, kemudian bagaimana saya menemukannya. Al-Quran itu mutlak benarnya. Kalau sains ini berubah, contohnya Newton. Newton tentang teori gravitasi, tapi nanti saya akan tunjukkan di mana salahnya, bukan salah, tidak tepatnya dia. Diperbaiki oleh Einstein, itu relatif artinya kan. Tapi Al-Quran nggak berubah-ubah. Bagaimana kalau ada ilmu pengetahuan dikembangkan, bertentangan dengan Al-Quran, pasti salah ilmu pengetahuan tersebut. Saya tunjukkan juga nanti. Berikutnya, ini penjelasan sebentar dari Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulunya satu? Nyatu, jadi jelas sekali nyatu. Kemudian kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal di air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi ini jelas sekali. Waktu tahun ke-17, Newton menyatakan, dia nggak mengatakan, dia nggak tahu alam semesta di mana. Kita tahu ke Newton kan, saya kira sudah pelajari semua, bahwa alam semesta itu sudah ada. Bentuknya bisa bulat, bisa kontak, segi empat, atau apapun, dan di dalamnya ada hukum Newton 1, 2, 3 yang kita pelajari dulu di SMA atau TPB gitu. Kalau tanya dari mana asal muasalnya, dia nggak tahu, nggak bisa jawab. Sehingga pada saat itu muncullah pemikiran-pemikiran filsafat tentunya menyatakan alam semesta terdiri dengan karena kejadian dengan sendirinya, karena ya macam-macam lah. Yang ateis mengatakan seperti itu, yang teis betul, yang bertuhan mengatakan ciptakan, sehingga mereka sering bertengkar. Ternyata Newton itu salah. Nanti dibuktikan oleh Einstein berikutnya kita lihat.
Jadi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, pasti salah. Jadi saya sekarang sudah sampai keyakinan. Dulu juga yakin, tapi pemikirannya masih belum jelas. Ini jelas sekali bahwa kalau benar teori sains bertentangan dengan Al-Quran, pasti salah. Nanti saya juga tunjukkan di mana Hawking salahnya itu. Nah ini yang bersatu itu di sini tadinya. Di mana bersatunya? Ini adalah awalnya. Awalnya kapan? 10 minus 43 skon. Singularity kita sebut. Ini yang menemukan ini siapa? Bukan orang Islam. Orang non-Muslim justru. Ini adalah teori inflation atau Big Bang setelah itu. Jadi jelas sekali awalnya. Kemudian dia inflation, besar sekali nih. Inflation. Kemudian bergerak sampai jadi alam semesta seperti kita ini. Ini ada tahap-tahapnya juga. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini bertahap. Tidak langsung jadi, bertahap. Kemudian di tahapnya apa? Ada quantum fluctuation, inflation, kemudian 380.000 tahun setelah inflation di sini, quantum fluctuation di sini, maka alam semesta ini kelihatan. Jadi kelihatan, kemudian di sini ada dark energy, dark matter juga, sehingga alam semesta ini dipercepat. Ini kalau ini dari dari eksperimen ini, bukan dari teori aja. Anda bisa lihat di sini fluktuasi kuantum singularity kita sebut, dan sampai 9 miliar tahun yang lalu itu adalah dark energy, kemudian sampai sekarang 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi alam semesta umurnya 13,7 miliar tahun yang lalu. Itu umur kita sekarang. Ini di mana dibuktikan oleh WMAP. WMAP itu WMAP itu Wilkinson Microwave Anisotropy Probe yang membuktikan ini. Contohnya ini. Nah, sorry. Ini adalah kejadian yang tadi lebih di zoom lagi ya. Jadi universal mulai dari fluktuasi ini, kemudian inflation itu lebih kecil 10 pangkat 3 detik singularity, kemudian temperaturnya 10 pangkat 32 Kelvin, jadi panas sekali ini. Jadi jangan dipikir bahwa temperatur matahari itu udah temperatur matahari 6.000 Kelvin, itu udah tinggi sekali. Ini ada lebih tinggi lagi dan nggak terbayangkan panasnya. Jadi kalau Allah menciptakan panasnya, kata orang neraka berapa, nggak terbayangkan panasnya ini. Coba dibayangkan. Ini ada. Ini baru bisa kita ukur. Dari mana ngukurnya? Saya punya alat ngukur, bukan alat bukti alat ini alat kita eksperimen ya. Tapi dari konstanta Planck, konstanta gravitasi Newton kita kenal G itu, kemudian konstanta C, cahaya. Karena 3 konstanta ini, kalau sekarang konstan dulu juga mesti konstan kan? Itu jadi dulu juga konstan yang berlaku zaman awal-awal dulu. Ini yang membedakan 3 hukum. G itu tentang gravitasi Newton atau gravitasi Einstein nanti. H itu tentang kuantum, benda-benda sangat kecil sekali. Kemudian C itu kecepatan cahaya membedakan dengan kecepatan yang lain itu konstan. Jadi 3 konstan ini kita gabung-gabungkan itu menjadi ini 10 pangkat minus 43 skon, 10 pangkat minus 32 Kelvin, ada nanti panjangnya 10 pangkat minus 35 meter. Itu ukuran string. Itu yang kita tahu. Sebelum itu apa? Kalau alam kita nggak tahu sama sekali. Jadi yang bisa kita lihat, kita ukur itu sampai order itu. Nah, Anda lihat di sini sampai 3-20 menit inflation seperti ini, nukleosintesis. Jadi inflation itu era di mana alam semesta berkembang sangat cepat. Dari 10 pangkat minus 36 sampai 10 pangkat minus 32 detik. Cepat sekali, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi ada bagian-bagian yang tidak tercakup sekarang. Jadi terpisah-pisah karena paling besar kecepatan cahaya, jadi informasi ada yang kelewatan kan, lebih besar kecepatan cahaya, jadi sebab akibatnya nggak jelas. Ya kan? Tapi dia semuanya berasal dari satu. Kemudian nukleosintesis, berikutnya ini. Nah, ini adalah bukti eksperimen 340.000 tahun ya. Jadi kalau gitu umur ini adalah 13,6 miliar minus 340.000 tahun. Itu apa yang kita bisa lihat. Nah, Anda lihat bisa di sini ada warna biru, warna kuning, warna merah. Tentu warna biru, kuning, merah menyatakan temperatur. Temperatur ini sebenarnya menyatakan apa? Jadi ada temperatur yang lebih tinggi, ada lebih rendah, ada lebih yang rata-rata ada lebih rendah lagi. Temperatur ini menyatakan bahwa cahaya itu kalau mesti lewat, jadi cahaya yang kita foton, jadi pada saat temperatur tinggi artinya nggak ada halangan kan? Kalau lebih rendah tentunya ada halangan dulunya. Nah, halangan itu apa? Halangan itu adalah seed atau benih-benih dari galaksi kita. Jadi dulu sudah kita prediksi. Ini beda temperatur 10 pangkat minus 5.
fluktuasinya. Ini diamati nih oleh WMAP tadi. Jadi, nah dulu panas sekali, sekarang temperaturnya berapa? Temperatur foton saat ini 2,73 Kelvin plus minus 10 minus 5 tadi. Yang plus itu tentunya warna biru, yang minus itu warna merah, yang kuning itu yang rata-rata 2,73. Dan temperatur pada saat diukur ini adalah 1000 Kelvin atau energinya 1 elektron volt, redshift-nya 1100. Redshift itu menyatakan apa? Kalau kita lihat redshift seperti apa? Walaupun tidak sama ya, tapi kita similarity. Pada saat waktu kita belajar TPB bahwa kalau cahaya suara kereta mendekat kita makin tinggi frekuensinya, kalau menjauhi makin kecil. Itu artinya apa? Jadi kalau makin lemah, makin tinggi redshift-nya, makin jauh kan artinya kan? Makin di sini makin lama, makin awal ya. Contohnya seperti ini. Nah, berikutnya kita lihat 450 juta tahun di era kegelapan namanya. Atom pertama terbentuk hidrogen menyerap cahaya dari galaksi-galaksi dan bintang pertama itu. Kemudian 450.000 sampai 800 juta tahun elektron atau hidrogen terlepas ke cahaya energi tinggi, alam tidak lagi pada era kegelapan. Ini gelapan nggak ada. Jadi semua foton itu cahaya, partikel cahaya, di mana kita bisa ngelihat, itu tidak lepas, ditangkap semua. Akibatnya apa? Kita nggak bisa ngelihat. Nah, setelah itu baru mulai kelihatan. Pada umur 5-6 miliar tahun setelah inflation atau Big Bang, era dark matter dan energi itu terbentuk itu. Sehingga kerapatan dark matter dan berkurang sampai kurang di dark energy. Sehingga alam semesta mulai berkembang dan mengembang dan dipercepat. Jadi alam semesta kita mengembang dan dipercepat. Jadi makin menjauh dan percepat. Nah, sampai kapan? Kita nggak tahu. Ini kemudian bentangan surya kita 9 miliar tahun lalu. Jadi kalau kita 13, kita 4 miliar tahun yang lalu lah. 4,5 miliar tahun lalu. Ini bumi matahari kita ini. Kemudian sampai sekarang, kalau sampai 20 miliar tahun ke depan, itu kita nggak tahu sama sekali. Nah, ada yang mengatakan bahwa semesta mengembang, kemudian energinya habis, ngerut lagi, tarik menarik gravitasi. Kemudian osilasi. Jadi kemudian menyatu lagi, ngerut lagi. Saya bilang saya nggak percaya itu. Kenapa nggak percaya? Saya bilang itu seperti reinkarnasi, saya katakan. Saya nggak percaya reinkarnasi. Kalau udah mati selesai gitu. Kiamat. Bagi saya nggak ada ini. Nah, tapi kita nggak bisa ada bukti kan, sehingga itu masih berdebat. Ya, masih berdebat. Ada yang mengatakan bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya itu Stephen Hawking itu. Waktu saya ingat tuh tahun 1992 di Kyoto waktu itu, dia memberikan kuliah itu. Tapi bukan di hall besar ya, waktu diundang di lab saya, di pusat riset saya, karena orangnya nggak banyak, saya bertanya, dari mana kalau misalnya dia katakan bahwa semesta terjadi dengan sendiri karena fluktuasi kuantum. Karena ukuran kecil maka fluktuasi kuantum otomatis terjadi, kemudian meledak dan terjadilah alam semesta kita berkembang. Saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya? Karena meledak dengan hukum kuantum terjadi. Saya tanya lagi, di mana hukum kuantum terjadi dan siapa memberikan itu? Dia nggak bisa jawab. Saya bilang nggak mungkin hukum kuantum ada di situ dengan sendirinya. Coba kita yang paling hukum kuantum kan rumit kan? Kita belajar pun masih banyak juga yang nggak lulus misalnya kan, banyak mahasiswa juga. Kita belajar pun susah. Kok tiba-tiba terjadi dengan sendirinya? Coba yang paling sederhana aja, rambut saya. Apakah mungkin rambut saya terjadi dengan sendirinya? Nggak mungkin saja. Mesti ada yang ciptakan. Apalagi hukum kuantum. Nah, itulah hukum kuantum kita sebut Tuhan itu. Saya nggak tahu Allah kan. Itu God yang kita sebut God. Dia nggak kasih komentar. Jadi, dan teori dia nggak ada yang banyak nyokong. Nggak percaya karena nggak ada buktinya. Dan saya berpikir, bukan saya yakin betul teori itu salah, bahwa alam semesta terjadi dengan sendiri. Nggak mungkin. Karena bertentangan dengan Al-Quran pasti salah itu, saya bilang. Dan sekarang orang merumuskan itu dengan terjadi dengan sendirinya, emerging space time segala macam, sampai sekarang nggak ada yang beli, nggak ada yang lah, nggak ada, kalau orang Sunda bilang nggak ada yang warok gitu, nggak diwaro orang, nggak diopenin orang gitu. Memang salah, bingung dia. Nah, dari mana munculnya? Bukan teori Newton, Einstein, teori Einstein. Jadi Newton itu dulu kan seperti kita di awal, dia salah, bukan salah, kurang tepat lah. Sehingga kita bingung. Nah, lebih tepat teori Einstein. Dan teori Einstein betul mengatakan bahwa alam semesta ini, jadi kalau kita kembali ke masa lalu, memang ada satu titik, singular tadi, yang saya katakan tadi singular,
di mana titik tersebut meledak terusnya. Dia ada awal alam semesta titik teori Einstein. Ini dibuktikan secara matematik. Einstein bukan orang Islam, Yahudi dia. Malahan lebih cenderung ateis, saya lihat sih, kok baca di ini. Nah, sekarang kita coba lihat teori Einstein sebentar ya. Nggak sulit belajar ini. Jadi teori Einstein mengatakan gravitasi itu lengkungan ruang waktu. Kalau Newton apa? Gravitasi adalah tarik menarik dua massa kan? Kita belajar di PB dulu atau di SMA lah. Jadi ini katanya lengkungan ruang waktu, kata Einstein. Jadi bukan karena gravitasi tarik menarik. Jadi lengkungan ruang waktu. Bisa kita gambar sebelah kiri itu. Nah, cara untuk melihat lengkungan ruang waktu pertama Einstein itu melihat prinsip equivalence. Prinsip equivalence itu seperti ini. Jadi ada dua, ini adalah roket nih. Ada orang yang yang merah itu yang bulat sama daun. Ya. Kalau ditarik ke A, ditarik dengan percepatan A, kita tarik ke atas, maka daun dan bola itu akan jatuh bersamaan. Itu ekuivalen dikatakan kalau A itu saya tarik dengan G tapi ke bawah, minus G. A sama dengan minus G percepatan. Kenapa minus? Arahnya berbalik. G itu sama dengan A tapi arahnya ke bawah. Itu sama saja. Ekuivalen dikatakan. Jadi kalau di alam semesta nggak ada gaya tarik, saya tarik dengan A ke atas dengan saya dalam permukaan bumi sama. Nah, ini ekuivalen namanya, Einstein katakan. Itu nggak ada yang nyalahkan kan? Nggak ada yang pasti mudah mengertinya. Ini lagi. Nah, dia katakan kalau gitu, kalau A-nya saya ambil. A-nya saya ambil ke atas. Kemudian ini tidak jatuh dia karena nggak ada percepatan, dia melayang aja yang sebelah kiri. Sebelah kanan saya kasih di atas permukaan bumi tapi dalam waktu yang ruang yang kecil sekali. G, jadi G-nya konstan. Jangan jauh-jauh, misalnya G-nya jatuh dari 100 km sampai permukaan bumi itu G-nya berbeda kan. Ini misalnya G-nya 100 km dengan misalnya 90 km, kan G-nya mendekati kan. Nah, bilang ini sama. Jadi seolah nggak ada A. Jadi massa inersial sebelah kiri, karena gravitasi, massa inersial sebelah kanan ya. Massa inersial sebelah kiri, massa gravitasi sebelah kanan. Massa inersial itu artinya massa yang kita definisikan sebagai waktu TBM tanpa ada tarikan, nggak ada percepatan. Kalau ini ada massa, ini adalah karena tarikan. Jadi sama dikatakan ekuivalen. Akibatnya apa? Coba cahaya sekarang, saya ganti massanya dengan cahaya. Sumber cahaya di sini saya kirim ke sini, dari sebelah kiri. Foton, gamma itu foton, itu tidak melengkung. Tapi kalau di atas permukaan bumi, dia mesti melengkung. Kenapa melengkung? Karena dia jatuh. Jatuh itu seperti ini tadi. Nah, ini jatuh. Benda jatuh bebas. Itu. Jadi melengkung, cahaya itu melengkung. Jatuh. Akibat dari bumi. Nah, ini dikatakan kalau gitu, di permukaan bumi karena ada massa bumi, maka dia melengkung. Jadi cahaya itu melewati lengkungan ruang waktu. Jadi kalau gitu masanya saya ganti dengan lengkungan ruang waktu kan sekarang. Jadi kalau gitu sebuah benda cahaya ikut lengkungan. Bulan ini bumi ikut lengkungan karena ditimbulkan oleh bumi. Bumi ngelilingi matahari karena ikut lengkungan matahari. Tapi yang paling melengkung adalah yang paling dekat matahari namanya Merkurius. Lengkungannya lebih dalam tuh karena paling dekat. Lengkungannya lebih besar kan. Nah, Einstein bisa mengkonfirmasi berapa besar lengkungannya dibanding dengan bumi yang lebih jauh dari matahari. Itu kemenangan Einstein berikutnya. Jadi, kalau misalnya saya ulang lagi, kalau kita jatuh bebas, ya ada astronot nih, kita belajar jatuh bebas, di mana melayang, tidak ada G gravitasi, kita terbang tinggi sekali misalnya. Itu dilakukan oleh NASA dengan waktu melatih para astronotnya. Kemudian dijatuh bebasnya, dimatiin mesin salah gitu lah, jatuh. Dalam jarak yang pendek, itu dia menjadi sama dengan tidak ada gaya berat kan tadi kan? Sudah saya katakan tadi. Jadi dia melayang di situ. Tapi kalau jauh lama-lama dia akan ditarik bumi lagi. Jadi dalam waktu singkat itu dia melayang. Itu namanya kita sebut flat. Tidak ada gaya gravitasi. Tidak lengkungan artinya. Tapi kalau lama-lama melengkung, itu dicoba orang. Nah, ini sebenarnya di Al-Qur'an itu ada bukti persamaan, bukan bukti persamaan teori Einstein ekuivalen. Contohnya bukan dulu ya, berapa tahun yang lalu itu ada mahasiswa, dua kelompok mahasiswa, dia berdebat, satu mengatakan bumi datar, Pak. Karena ada ayat Quran mengatakan bahwa ini, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung serta kami temukan di sana segala sesuatu menurut Quran. Surat Al-Hijr ayat 18. Jadi karena menghamparkan, mestinya kan hamparkan sejadah, dalam arti itu flat, datar. Makanya bumi datar katanya. Satu lagi tidak. Di Al-Quran itu ada juga, di surat Az-Zumar ayat 5,
Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan, mengulung malam atau siang. Itu pasti kalau ada malam siang pasti bulat kan, periodik kan. Itu bulat dia bilang. Dia tanya, Pak, Bapak bisa memutuskan mana yang benar salah? Karena ini mengandung dua ayat Quran, dua-duanya mesti benar. Saya bilang dua-duanya benar. Loh, Bapak bilang benar dari mana? Coba, ini jelas ya. Kalau flat itu lokal artinya. Contohnya seperti ini. Kita lihat, ini lengkung nih. Kalau satu titik aja lokal, semut ini, maka dia itu flat, datar aja kan seperti ini. Seperti kita menguraikan apa? Fungsi X pada titik 0, di sini tahunnya. Kemudian urutan pertamanya 0 kan? Karena flat. Urutan kedua juga 0 kan? Ini fungsi ekstrim ya kita sebut ya. Kalau dia lengkung, turunan kedua pertama ini ada turunan pertamanya 0, keduanya bisa tidak 0, bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif artinya apa? Negatif artinya lebih tinggi dia ini maksimum. Kalau dia positif dia minimum. Masih ingat kan itu kan? Jadi artinya locally dia flat. Jadi kalau saya hamparkan locally, nggak mungkinlah kita hamparkan sejadah tuh berkilo-kilometer, nggak mungkin kan? 1 kilometer aja mesti flat, mesti lokal. Kalau yang lengkungan semua, itu pasti lengkung. Buktinya kita ngeliat apa kapal di laut pasti pada saat dia menjauh kita hilang. Jadi itu teori Einstein nanti saya jelaskan. Jadi secara lokal dia flat, secara global dia lengkung. Nah lengkungan ini muncul dari massa. Jadi teori Einstein itu ada, jadi dua-duanya benar. Baru mereka puas. Insya Allah mereka puas lah. Tadinya mereka berdebat gara-gara ini. Yang berdebatnya adalah tentang soal Al-Quran itu. Al-Hijr sama Az-Zumar 5, mana yang benar gitu. Apa dua-duanya salah satu benar, satu salah. Nggak mungkin saya bilang. Jadi dua-duanya benar. Dan saya jelaskan ini. Nah ini seperti ini. Jadi teori Einstein itu adalah ada massa sumber. Kemudian timbul persamaan medan. Dari sini ke sini kecepatannya tertentu. Ada sebab akibat. Ini sebabnya, ini akibatnya. Akibatnya kalau gitu kita bicara kecepatan menyebarnya gaya atau medan Einstein ini, medan gravitasi ini, sama dengan kecepatan cahaya kan paling tinggi. Kalau di Newton tidak. Itu serentak. Kalau ada massa 1, massa 2 langsung serentak. Kecepatannya tak berhingga. Itu Newton salah di situ. Kemudian kalau ada lengkungan di sini kita ambil tes partikel geodesik. Dia akan melengkung ikuti aturan apa lengkungan tadi seperti bumi ngelilingkan matahari ikut lengkungan kan. Bulan bumi juga sama. Semua planet juga sama. Jadi kalau gitu di alam semesta ini banyak lengkungan, iya. Apalagi di dekat black hole di pusat alam semesta kita ini, di galaksi Bima Sakti kita ini, Milky Way, itu sangat lengkung sekali karena sangat masif di sana. Nanti kita akan lihat apa akibatnya. Jadi kata John Wheeler, ini matters tell space time dari sini, matters source, tell space time how to curve. Ini persamaan Einstein namanya. When space time tells matter how to move. Jadi ruang waktu menghendaki meter di sini tes partikel itu bergeraknya mengikuti apa lengkungan ini. Itu sebenarnya persamaan apa teori Einstein. Itu prinsip teori Einstein. Dia mudah sekali memahaminya. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami. Kemudian aplikasinya, saya nggak bisa bicara teori Einstein, tapi kata aplikasinya. Teori Einstein itu teori saja Pak, filsafat tidak, aplikasinya banyak sekali. Ini ukuran Einstein itu ukuran large scale ini, di ukuran parsec ini. Dan waktunya order miliar tahun, coba kita lihat. Itu teori Einstein semua. Ini, pertama tentang koreksi GPS. Kita tahu kan GPS segala sekarang nyari alamat pakai GPS semua ini. Teman-teman kita yang pakai ojek maupun kita sendiri juga. Itu kecepatan satelit itu besar sekali tuh. Relativitas khusus, kita punya koreksi seperti ini, karena kecepatan tinggi. Dan satelit itu tinggi. Di atas 400 km. Mungkin dari geodesi Pak paham ini. Jadi ada apa koreksi relativitas umum. Jadi Einstein mengeluarkan dua teori. Satu relativitas khusus, itu kecepatan, mendekati cahaya. Satu relativitas umum, itu gravitasi, menyebabkan kurungan waktu. Jadi ini ada dua koreksi. Kalau kita gabung, error sinkronisasi waktu akibat relativitas dua-dua ini, 37.800 nanosekon per hari perbedaannya. Karena dia ngirimkan informasi ke sini ke tempat kita yang menggunakan GPS itu menggunakan cahaya kan? Maka artinya 37.800 nanosekon per hari itu 11,3 km per hari melesetnya kalau kita nggak koreksi. Kita harus koreksi. Ini koreksinya. Jadi ada koreksi, ini koreksinya. Jadi ini GPS kita itu penting koreksi teori Einstein. Kalau enggak, kita mau pergi ke Jakarta bisa tembusnya kemana?
ke Amerika sana mungkin. Ya, itu satu. Kedua, tadi prediksi Merkurius. Jadi Merkurius itu adalah planet paling dekat matahari, artinya lengkungannya paling besar kan dibandingkan bumi. Betul. Ini dia. Dan dia tanda-tanda kuasanya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Jika ialah yang kamu hendak sembah. Jadi jangan nyembah matahari bulan. Dulu orang nyembah matahari bulan. Sembah penciptanya. Di sini berbeda-beda ini. Ini Anda lihat presisinya 5.600 detik per abad. Satu detik itu per 3.600 derajat. Detik-detik kita tapi pakai derajat deh. Ini presisinya kalau kita dari sini, pertama sini. Nanti pada saat berikutnya sampai 1 tahun Merkurius ya, dia berbeda, nggak nyampe ke titik awalnya. Berbeda itu. Sehingga dalam 1 abad, dia melesetnya 5.600 detik. Ini perhitungan teori Einstein kemudian dikonfirmasi. Benar. Memang begitu. Kemudian ini adalah defleksi cahaya akibat bintang. Jadi kalau bintang kita ngeliat defleksi, jadi ada apa? Matahari, bukan matahari. Jadi matahari, kalau kita ini bumi, ini adalah apa namanya bulan atau apa, star. Kita ngelihat ini bukan, ini dari bumi ini kalau kita ngelihatnya seolah lurus kan, tapi padahal yang di belakang ini, kenapa melengkung lewat matahari ini? Tentunya kalau kita ngelihat lengkungan cahaya dari bintang dengan matahari pada siang hari nggak mungkin karena sama-sama terang kan, nggak kelihatan. Ngelihatnya kapan? Pada saat gerhana matahari, di mana mataharinya cahaya meredup, kemudian cahaya bintang di belakang matahari bisa kelihatan. Ini pada saat itu tuh perang dunia kedua, Jerman dengan Inggris tuh berantem. Einstein orang Jerman, yang membuktikannya Eddington orang Inggris. Jadi kata ilmuwan lain yang waktu itu Eddington mengajukan proposal kita mengetes teori Einstein. Orang Inggris ilmuwannya mah nggak usah ngapain punya musuh. Eddington nggak perlu. Ini kan dibilang sains bukan perang dia bilang. Itu betul-betul tuh heroik tuh Eddington. Jadi mereka Eddington tuh minta dana untung diberi, tapi banyak ilmuwan yang nggak suka itu. Sehingga mereka pergi waktu itu gerhana matahari tahun 1919 itu di Afrika, satu lagi di Afrika Barat ya, satu lagi di dekat Brazil, Pulau Principe, Brazil. Di 2 tim diketuai oleh Eddington. Mereka potret pada saat gerhana matahari itu cahaya bintang ini. Kalau mereka lihat, nah cahaya bintangnya mereka punya peta pada saat malam hari kan, malam hari lurus saja. Jadi kalau malam hari dengan siang hari cahaya bintang ini mestinya berbeda, defleksi angle. Karena apa? Ada lengkungan ini. Ternyata mereka tepat mengukur itu, seperti prediksi teori Einstein. Sehingga Eddington dan Einstein terkenal. Dan mudah-mudahan waktu itu Jerman dengan ini masih perang aja. Perang dunia ke-1 kalau nggak salah ya. Berikutnya, ini yang temukan gravitational wave baru-baru ini. Gelombang gravitasi tentunya adalah lengkungan itu ada ripple berosilasi, dinamik. Kalau kita kan biasanya gelombang air di airnya yang kelihatan. Ini enggak, kita ruang waktu yang berdinamika itu, ya. Nah tentunya kita nggak bisa sumber yang kecil, mesti besar sekali tumbuhkan 2 black hole, binary black hole. Satu masa black hole-nya 36 kali masa matahari, satu lagi 29 kali masa matahari, hasilkan 62 kali masa matahari. Kalau kita jumlahkan mestinya berapa ini? 65 kan? Ada 3 yang kurang. Yang 3 ini berubah jadi apa? Gelombang gravitasi. Dan diamati sampai sekarang. Tahun 2015. Frekuensinya 35 sampai 250 Hz, jadi kecil sekali. Alatnya mesti hebat, canggih. Nah, alat canggih itu dibuat sekarang. Dibuat. Orang gunakan ini. Jadi ini surat At-Takwir yang bisa mendukung kita, aku semua demi bintang-bintang yang berada dan terbenam. Nah ini mengenai black hole. Ini orang geolog Mesir ya, ahli geologi, mungkin teman-teman geologi ini tahu, namanya Zaghloul Al-Najjar. Dia mengartikan menginterpretasi yang beredar dan kunas ini terbenam. Terbenam itu maksudnya black hole itu tersembunyi. Memang black hole itu tersembunyi, nggak bisa kelihatan kita. Karena apa? Semua cahaya diserap. Jadi ada sign, tanda-tanda ke alam semesta ini ada. Dan sekarang juga ada tanda-tanda yang belum diamati manusia. Mungkin terjadinya berapa tahun lagi, 100 tahun, 10 tahun, atau berapa tahun. Itu. Jadi Bang Al-Quran itu memang betul-betul
firman Allah SWT, sehingga orang yakin betul. Nah, kita banyak lagi nanti aplikasi teori Einstein, tapi nggak ada waktunya. Sekarang saya bicara yang dunia mikro, kecil sekali sekarang, ukuran string tadi. Ya, ini juga ada di Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia akan melihat balasannya pula. Al-Zalzalah ayat 7 sama 8. Kata orang Pak Di ngambil, enggak. Nyebut zarah itu atom itu dari mana Rasulullah tahu? Iya kan? Dan zaman itu orang enggak teori atom enggak ada teori atom kan? Teori atom kan Dalton mulainya kan? Jadi enggak ada orang mengatakan, tapi Rasulullah SAW sudah tahu. Bukan dia tahu karena memang Allah menginformasikannya. Sekarang orang lihat. Dan prinsipnya berbeda. Ini klasik nih, contohnya kucing nih. Kalau di klasik kucing ini nampak jelas ini. Kucingnya di sini posisinya, momentumnya di sini. Kalau dia bergerak pun kita tahu. Kalau di kuantum tidak. Keduanya menjadi state. Keadaan kucing ini state jumlah superposisi dari state yang ini dengan state yang ini. Kemudian kalau mengukur probabilitasnya ya pakai kuadratik. Kuadrat. Ini merupakan probabilitasnya. Contohnya di sim klasik. Ya. Kalau tembus dinding ini, kalau mobilnya klasik ini, mobil klasik nih, akan nol. Kenapa? Pasti nabrak kan, kalau energinya kurang daripada dinding ini. Tapi kalau di kuantum, walaupun dia elektronnya lebih kecil daripada ini, energinya, dia bisa lewat. Namanya efek tunneling. Dan ini beda dengan klasik nih. Klasik nggak ada, ini ada. Nah, apa yang sebabkan itu? Kalau kita pergi ke phase space, ruang fasa, ini ada momentum sama X, sama posisi. Kalau di klasik itu partnya atau trajektori, angkot lah contohnya, trajektori angkot itu dari sini ke misalnya ke Bromius, ya kan? Jelas nih, kita lihat mana, atau di sini ke Dago lah, atau ke Pasar Simpang. Kita bisa melihat satu jalan aja, nggak mungkin nemukan angkot di tempat lain. Tapi kalau angkot itu adalah kuantum, kemungkinan ada, bisa lewat Dago, bisa lewat di Batu Ukur, bisa lewat pergi ke Cihampelas. Jadi kemungkinan tuh ada semua, karena dia trajektori itu adalah banyak sekali, ya. Sehingga kalau kita ini benda kuantum nih, maka saya itu bisa mengatakan saya berada di tempat dalam waktu yang sama, kemungkinan ada tempat sini, di sana, dan di mana-mana. Kemungkinan, ya. Jadi pakai itu kuantum. Itu abad ke-20. Ini yang Newtonnya abad 17-20. Ya, jadi betul-betul koreksi Newton karena memang nggak tepat. Ya kan tadi saya katakan teori klasik tadi ya, Newton. Nah, contoh yang jelas adalah kita lihat seperti di sini. Ini adalah cahaya, interferensi cahaya. Kita lihat ada interferensi di sini, ada 2 slit di sini. Cahaya itu foton. Sekarang saya ganti elektron ini. Itu juga sama, interferensi sama. Jadi elektron itu bersifat klasik juga bersifat kuantum. Efek kuantum itu lebih kuat, jadi ada interferensi. Interferensi ini muncul dari mana? Dari sini. Probabilitas ini. Ini ada interferensi, ada kosinus ini. Kalau klasik, kelereng ini contohnya, tidak. Kalau lewat sini, nggak mungkin lewat sini. Jadi kuantum itu ada di satu waktu, ada 2 tempat atau 3 tempat atau berapa tempat dalam waktu yang sama. Itu bisa kuantum. Ini menyebabkan perubahan cara berpikir yang sangat fundamental sekali. Ya, kita lihat. Ini salah satunya adalah entanglement. Saya langsung ke entanglement aja. Atau nanti efek teleportasi. Ini misalnya ini ada A dan B pegang Ali dengan Budi. Atau Ali dengan Ani dengan Budi. Ani punya spin setengah, Budi punya spin setengah. Yang satu up, yang Ani atas, yang Budi bawah. Kemudian dientanglekan. Entangle itu ada caranya. Ada alatnya. Kemudian Adi dan Budi ini dipisahkan jauh sekali. Satunya di bumi, satunya di Alpha Centauri. Yang jaraknya 4,3 tahun cahaya di sini. Kalau spin Budi, Ani di bumi itu ada berubah dari up ke down, otomatis yang Budi tadi nggak tahu caranya gimana, langsung otomatis segera berubah jadi up. Jadi mereka punya kaitan. Kita masih ingat misalnya 2 saudara kembar kan? Kalau yang satunya sakit, yang satunya bisa tahu itu. Orang sebut telepati. Seperti ada yang menyampaikan itu. Itu karena efek kuantum.
itu oleh Bohr. Pak Einstein nggak percaya. Einstein bilang, itu nggak ada tuh orang kuantum tuh nggak real. Gimana dia bisa berubah-ubah seperti itu? Mesti kan real, dia katakan. Artinya realistik. Contohnya sepatu, dia bilang tuh real tuh. Misalnya saya punya sepatu kiri dan kanan. Sepatu kan cuma dua, nggak mungkin tiga kan, kanan kaki orang dua. Kalau nggak kiri kanan. Ini informasi sudah ada dulu, kata Einstein. Kalau kita ketemu Ani itu sepatunya kiri, pasti yang budinya kanan. Dia bilang nggak mungkin kiri dua-duanya. Atau beli kanan dua-duanya, pasti ketahuan orang. Itu informasi sudah ada. Kata Bohr tidak, nggak usah ngasih tahu. Itu langsung otomatis. Dan ini digunakan untuk teleportasi, ya. Jadi kata Einstein hidden variable seperti itu. Kata Bohr tidak. Memang dibuktikan oleh John Bell itu tahun 1969, buktikan bahwa memang terjadi entanglement. Entanglement itu keterkaitan. Itu bisa dibuktikan sampai sekarang, ya. Sampai sekarang bahwa ini masih Allah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi kalau ada dua orang yang sangat terikat secara psikologis atau secara apalah, nggak tahu, itu tidak klasik itu. Artinya belum kita ketahui. Itu kalau dipisahkan dia akan masih merasa. Saya kira manusia paling sering merasakan itu ya, saya kira. Cuma kita nggak bisa merumuskan. Tapi kalau di level atom sudah dipakai sekarang untuk quantum komputer berikutnya nanti. Ini aplikasi teori kuantum. Pertama dulu abad kedua dulu, revolusi kuantum abad ke-20. Waktu tabung radio ditemukan, itu tuh awal-awal, tabung radio itu besar. Jadi tahun 1935, 1960 kita masih ingat kalau nenek atau kakek kita punya radio besar kali, ada 4 tabung radio seperti ini, ukuran lumayan sebesar. Kalau rusak satu mesti ini cepat rusak nih, karena dari orang elektro paham ini, cepat terbakar. Ya, kemudian diganti dengan dioda transistor. Transistor itu tahun 1960. Jadi 4 transistor 4 buah aja udah udah hebat sekali tuh, kita bisa dengar, dan radionya kecil, transistor. Kita bisa mendengar dulu, saya ingat dengan menggunakan baterai, radio transistornya bisa mendengarkan siaran bulu tangkis dari All England misalnya. Kemudian sampai sekarang quantum dot memory. Sekarang nih mungkin Bu Tati juga paham nih dari elektro ya, teman-teman elektro sudah ini. Jadi ukuran nanoteknologi sekarang setelah ditemukan transistor. Dari mana dapat transistor? Ini dari dioda, kemudian dari superkonduktor pertamanya, semikonduktor. Itu dari teori kuantum. Ada pita energi, Fermi gap. Kita tahu betul bahwa ada yang energi yang dibolehkan, ada yang tidak. Itu dari teori kuantum. Itu model connect penny aja kalau di kuantum. Kita bisa ada pita energinya. Nah, sekarang orang gunakan tadi entanglement. Jadi dengan entanglement itu orang sudah bisa nih bikin ini. Malahan di IBM sudah bikin, kemudian Google itu bikin juga mereka. Bahwa bagaimana mereka teleportasi ini. Teleportasi itu secara kerangkanya bisa lihat di gambar ini. Ada 2 foton A kita mau kirim ke sini. Melalui teleportasi. Jadi caranya di IPR itu di Einstein, Brodsky-Rosen pair, entanglement kan, masuk ke B, JAB, nanti akan keluar di sini A-nya kita dapat C dan A-nya yang kita inginkan dari sini. Tanpa menggunakan kayak telepon atau apa. Ini coba di Cina, orang satelit Cina ini. Namanya di satelit Misius. Mereka kirim saya waktu itu hasilnya tahun 2017. Itu mereka bangga juga lah. Jadi mereka bisa teleportasi Ani dan Budi melalui satelit ini. Jaraknya 1.200 km. Bisa. Bukan Ani dan Budi kalau mereka ya, namanya entah siapa. Kemudian digunakan untuk kriptografi kuantum. Itu juga bisa kuantum. Jadi kalau kriptografi yang klasik, biasanya orang menggunakan RSA, reverse Samir Adelman. Itu menggunakan bilangan yang ini persekutuan itu. Misalnya kan 18 itu 3 kali 6 atau 2 kali 9. Itu kan bisa kan memisahkan seperti itu kan. Tapi kalau 18 mudah itu. Saya bisa ngitung gampang cepat. Tapi misalnya kalau bilangannya sampai angkanya sampai berapa buah tuh? Bisa 10 buah. Carilah 2 bilangan persekutuannya. Wah, bisa lama sekali itu, bisa seumur hidup nggak pecah-pecah itu. Makanya kalau saya gunakan kriptografi gunakan
bilangan seperti itu masih selamat. Pecahnya paling enggak 30 tahun kemudian, tapi kan pecah 30 tahun kemudian enggak rahasia lagi kan. Nah, sekarang dengan menggunakan kuantum tadi, orang bisa memecahkan dalam waktu order detik, sudah terpecahkan itu. Itu oleh siapa namanya? Mereka oleh siapa namanya? Sudah dijual alatnya. Ya, tahun 2005-an kemarin. Jadi kriptografi yang RSA itu sudah pecah, nggak rahasia lagi. Kemudian lain, nah ini di efek kuantum pada sistem biologi. Ini kita sedang riset juga ini. Jadi orang gunakan simbologi biologi ini adalah bagaimana ini apa namanya, fotosintesis terjadi dengan efisiensi sangat tinggi, hampir 100% kan di tanaman. Orang niru, ternyata bisa ditiru dengan efek kuantum, tapi dengan apa namanya open quantum system. Kita ada paper ini dan waktu itu anak mahasiswa saya iseng-iseng dia kirim ke apa ITSF tadi, ternyata dapat hadiah kita. Ya alhamdulillah. Saya tahu cuma dikasih tahu aja Anda presentasi dari nomor 1, 2, 3 kita dapat, ya sudahlah, dapat alhamdulillah. Jadi gunakan apa untuk memodelkan ini fotosintesis dengan menggunakan efek kuantum, open quantum system. Kemudian ini mesin kuantum ini dilakukan di luar negeri ya, kita nggak bisa, karena kita punya alatnya. Kuantum simulator dan lain-lain. Nah, berikutnya, apakah teori kuantum yang kecil-kecil dengan yang besar Einstein bisa digabung? Unifikasi. Wah, ini pekerjaan dari sejak ditemukan dicetuskan teori kuantum sama relativitas umum. Sampai sekarang belum pecah saja. Orang sudah coba, kita juga coba, tapi dipakai sekarang untuk mempelajari consciousness. Mungkin ada yang kenal dengan Penrose saja, Penrose sama Hameroff. Hameroff itu dokter, Penrose itu fisikawan. Menang Nobel tahun 2020 kemarin. Jadi dia katakan bahwa dengan gunakan open quantum system, kita bisa mempelajari consciousness. Jadi caranya adalah seperti ini. Misalnya orang mengenali tiga perempuan ini. Yang mana dia ingin yang paling kanan misalnya. Ini hasilnya. Tapi dia punya kenalan perempuan banyak kan? Ini kombinasi linear. Kuantum tadi. Nah, jika ada gravitasi, itu open quantum system, jadi dipengaruhi gravitasi, dia akan memilih mana yang diinginkan. Saya ini akan ini keluar. Atau ini keluar. Dan mereka pikirkan, mereka bikin simulasi model itu. Memang ada kelemahannya, masih belum benar betul. Dan mereka coba, kita juga mencoba juga melihat ini, tapi gunakan bukan untuk consciousness tadi, untuk tanam-tanaman dulu. Dan gini, ini sudah dipelajari orang nih. Jadi bagaimana kuantum dan gravity bergabung. Kemudian ini order kuantum tadi, jadi size-nya adalah kalau ini 10 pangkat minus 9, 1 nano ini, atau lebih kecil lagi. Ini classical mekanik lah pertama. Itu Newton ya, Newton. Kalau kecepatan tinggi dia jadi relativistik. Kalau ukuran kecil di kuantum. Digabung relativistik sama kuantum relativistik teori. Ini kalau ini bisa di flat space. Tapi kalau di mana di curve space kalau ada sign yang nggak bisa sampai sekarang. Nah, tadi yang mengukur tadi dari mana dapat dari 10 pangkat minus 3 sekon dari sini. H kuantum nih Planck konstan, G itu Newton, C pangkat 5 itu, C itu adalah kecepatan cahaya. Itu dapat 10 pangkat minus 3. Planck time, ini Planck energinya awalan semesta 10 pangkat 19 giga elektron volt. Panjangnya 10 pangkat minus 35 meter. Jadi kecil sekali. Nah, kita mencoba menggabungkan kuantum sama gravity, gunakan loop gravity. Pertama dengan string, ini saya pelajari juga dengan string. Nggak sukses, walaupun teorinya secara matematik bagus, tapi eksperimentalnya nggak sukses. Ini juga dengan M teori juga bagus, matematik masih pelajaran orang matematiknya, tapi hasilnya eksperimental nggak bagus lagi. Nah, terakhir saya pelajari quantum gravity dengan teman dari yang ini waktu di Jepang, yang ini sekarang dengan teman di Prancis di Carlo Rovelli. Ini kita tulis berapa paper juga bareng. Bahwa kalau betul alam semesta ini, ruang waktunya sebenarnya dari spin network namanya. Sehingga nggak perlu waktu. Waktunya dinyatakan oleh dinamika spin dari arah naiknya entropi. Sebenarnya waktu ini kan tidak perlu T kan, perubahan juga ada waktu kan. Di keadaan satu, keadaan lain juga ada waktu. Kita berumur bertambah nggak di waktu juga, artinya sudah dinamik dia. Jadi sekarang ukur waktunya dengan entropi.
entropi itu makin lama makin besar, makin kacau. Kalau dari sisi ini ya, sistem tertutup ya. Jadi kita pakai sistem. Walaupun itu saya kira